warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk Ibu Bapak ya. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga eh, dalam rangka mencari ilmu ya, mau dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebagaimana biasa, yang beragama Islam membaca Al-Fatihah, yang lainnya menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Eh, Ibu Bapak sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru ada 16. Baru ada 16 yang seharusnya 21. 20, 21. Jadi yang belum 11 itu dengan saya. 5, 6, 7. 7 orang yang belum. Nanti kita tunggu sampai ini. Nah, ya saya berikan kesempatan 5 sampai 10 menit ya. Untuk kalau sudah waktunya 5 sampai 10 menit dari sekarang, berarti dianggap tidak hadir ya. Oke. Untuk hari ini ya sesuai jadwal yaitu kelompoknya kelompok 6 udah ya minggu lalu ya. Iya, Bu, sudah, Bu. Kelompok 7 yang belum, 8, 9 ya hari ini. Ya, Ibu, Mudah-mudahan 3 bisa. kelompok hari ini. Nah, untuk kelompok 7 Bu Mary, Bu Astri dan Bu Rahayu ya. Bu Rahayu bukan, Bu Mary dan Bu Astri. Untuk kelompok 8-nya Bu Rahayu dengan Bu Atipatur Rahmania. Iya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terus yang 9-nya, kelompok 9, Bu Fitri dengan Bu Jahro ya. Oke, silakan dari definisi teknologi, relasi teknologi dengan pendidikan, produk teknologi yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan. Kelompok 7, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Paling lama 10 menit ya paparannya. Ya, baik Bu, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Suaranya kecil, Bu, nggak terdengar. Suaranya kecil ya? Ya, udah mendengar. Ya, maju lagi ya. Udah jelas Pak? Ya, Kecil, Miss. udah. Dikit. Ya. Masih kecil? Nah, Ya udah oke. nanti. Oke. Sekarang oke. Oke. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Selamat pagi wabarakatuh. teman-teman. Pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan baik, Kak Miss. Saya di sini Atri beberapa presentasi yaitu mengenai definisi teknologi, relasi teknologi dengan pendidikan, unsur-unsur teknologi dalam pendidikan, dan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Mohon izin Ibu dosen dan teman-teman,
ingin mengawali pagi ini dengan pantun boleh? Boleh, silakan. Boleh. Semangat, Bu, biar tidak mendung seperti cuacanya. Oke. Jalan-jalan ke beras pagi. Cakep. 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 Beli ikan lele, jangan pilih ikan salah. Cantik. Ulang. Beli ikan sepat, Oke, jangan pilih Ibu. ikan lele. Cakep. Cakep. Yuk teman-teman kita belajar landasan teknologi. Ya, cakep. Cakep. Tetap jangan bertele-tele. Oke, baik teman-teman. Yang pertama yaitu definisi teknologi. Apa itu teknologi? Ya, setiap orang mempunyai sistem atau cara untuk memecahkan persoalan tertentu yang dihadapi oleh manusia, meski dalam bentuknya yang sederhana. Pada era sekarang yang serba digital, teknologi memberikan banyak manfaat, mulai dari mempermudah aktivitas sehari-hari kita, hingga meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu techne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu texere yang berarti menyusun dan membangun. Sedangkan dari beberapa ahli yang kami ambil, yaitu dari Rusman dan kawan-kawan tahun 2012, beliau menyatakan bahwa teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam artian sempit, dalam artian itu bahwa teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin saja. Meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Galbraith 1995, teknologi sebagai penerapan sistematik dari ilmu pengetahuan ilmiah atau terorganisasikan dalam hal-hal praktis. Ini artinya bahwa teknologi sebagai media pendidikan, sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil, guna, efisien, dan efektif. Jadi di sini teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari problem solving, melaksanakan evaluasi, dan mengelola perencanaan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Atau kita istilah latinnya yaitu Association of Educational Communication Technology, AECT. Oke. Bagaimana relasi teknologi dan pendidikan? Di sini kami akan membagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah perkembangan teknologi khususnya informasi dan komunikasi atau TIK telah membuat proses pembelajaran mengalami perkembangan secara masif. Hal ini seperti yang sudah kita pelajari bahwa perkembangan teknologi berdasarkan UNESCO tahun 1996 di International Commission of Education for the 21st Century merekomendasikan pendidikan berkelanjutan atau seumur hidup yang dilaksanakan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu learning to know, belajar untuk menguasai pengetahuan, learning to do, belajar untuk mengetahui keterampilan, learning to be, belajar untuk mengembangkan diri, dan learning to be together, dan learning to live together, belajar untuk hidup bersama atau bermasyarakat. Yang kedua, perkembangan teknologi memberikan kontribusi atau dampak kepada penyelenggaraan pendidikan. Ini artinya bahwa teknologi itu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Yang dimaksud adalah perkembangan teknologi memberikan kontribusi atau dampak pada penyelenggaraan pendidikan. Di pihak lain, teknologi merupakan anak kandung pendidikan. Kenapa demikian? Kenapa teknologi itu sebagai anak kandung pendidikan? Itu maksudnya bahwa teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk
memfasilitasi proses belajar mengajar, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjawab tantangan yang ada di dunia pendidikan modern pada saat ini. Yang ketiga yaitu teknologi adalah produk penelitian yang dilakukan oleh pendidikan. Dan yang keempat, teknologi tidak akan pernah ada dan berkembang jika tidak ada pendidikan. Jadi, kita garis bawahi di sini, teknologi dan pendidikan memiliki relasi mutualistik yang saling menguntungkan, terutama jika berlangsung secara wajar. Tetapi, namun dalam kondisi yang tidak wajar, kehadiran teknologi sebagai produk pendidikan justru dapat mengganggu pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasi kita oleh Miss Floren Merianti. Silakan Miss Floren. Miss Floren, halo. Halo Miss. Udah hadir ya Pak Arif? Sudah. Baik, saya akan lanjutkan saja. Bu Asrinya kemana? Miss Warren ada Bu? Iya, Terus sorry baru nyambung wifi-nya agak error. Ya, slide 7. Oke, saya lanjutkan. Unsur-unsur dalam teknologi pendidikan ada unsur software. Mbak, kalau kok berubah? Ya udah. Agak besarin bisa, Bu? Ya, oke. Ya. Unsur-unsur dalam teknologi pendidikan, unsur software itu ada di Undang-Undang tahun 1945 dan GBHN MMPRI nomor 2 tahun 1999, UUD Sisdiknas, terus ada PP nomor 27 tahun 2004, GBPP 2004, kurikulum, ada alat visual, proyektor, gambar, terus alat audio seperti radio, tape recorder. Dan kalau untuk audio visual itu ada TV dan VCD. Dan benda-benda lain yang menunjang. Itu. Bisa next slide, Bu. Oke, ini mengapa kita harus menggunakan teknologi? Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan itu menurut saya sudah sangat mendunia, bahkan di sekolah-sekolah juga sudah menggunakan lagi yang namanya proyektor, bahkan some school juga menggunakan proyektor dan tab ataupun alat teknologi, jadi semua jadi memakai seperti e-book. Jadi teknologi itu pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menuntut masyarakat standarakat yang berpengetahuan dan terus belajar dengan mutu tinggi. Jadi kalau belajar sekolah mungkin ini khusus untuk sekolah-sekolah yang keuangannya atau mempunyai dana yang sangat yang punya dana lebih. Jadi sehingga memfasilitasikan anak-anak itu tidak hanya lewat buku, tapi lewat seperti e-book atau menjelajahi atau banyaknya namanya pengetahuan itu di dunia maya. Jadi mereka sebagian menggunakan teknologi. Dan sehingga diperlukan kurikulum yang disertai kemampuan metakognis dan kompetensi untuk berpikir dan belajar bagaimana belajar atau learn to learn dalam mengakses, memilih pengetahuan serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Lembaga pendidikan juga harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, lanjut Ibu. Ya. Apa saja contoh penggunaannya? Teknologi bisa
teknologi bisa sebagai media belajar dan memang saat ini juga anak-anak sudah di sekolah internasional ataupun public school sudah menggunakan media teknologi untuk sebagai sumber informasi, sumber ilmu atau knowledge yang mereka bisa search kapan saja dan bisa mengakses konektivitas sepanjang waktu dan juga sebagai alat administratif menggunakan media proyektor dan visualisasi, dan sebagai sumber belajar dan mengikuti program kelas atau kursus online. Seperti kita ketahui juga banyak sekali sekarang kursus ataupun kuliah yang saat ini kita jalani juga kita memakai namanya teknologi media teknologi, di mana kursus juga tidak mesti harus bertemu tatap muka, face to face, tapi melainkan mereka juga bisa menjalankan kelas atau kursus atau kuliah melalui teknologi yaitu online, secara online. Next slide, Bu. Ya, ini pergeseran paradigma pendidikan. Jadi kalau untuk online atau kita belajar menggunakan maaf, teknologi, jadi tempatnya itu sangat luas, bisa belajar di mana aja, kapan saja, dan waktunya sangat fleksibel. Dan kalau belajar secara offline kan kita sangat sangat apa ya, maksudnya kita duduk di kelas gitu loh, terus udah gitu eh, secara paper. Kalau misalnya untuk teknologi kita banyak sekali fasilitasnya fisiknya ke media komunikasi. Bisa selanjutnya Ibu. Any questions? Oke. Saya Maksudnya sudah selesai nih. ya Ibu. Oke. Ibu Bapak, persyaratan untuk mengikuti pembelajaran daring, videonya dibuka ya. Kalau yang tidak dibuka, saya anggap tidak ada ya. Oh ya. Ntar Bu, ini Kadang-kadang, masih loading Ibu. Wifi-nya di sini agak sedikit ini. iya tapi banyak ini yang tidak dibuka. Ya. Ya, Permisi Ibu, saya atas nama Rahayu Erlina, ini saya aktifkan videonya dari tadi tapi tidak bisa. Iya sama kayak gitu. Tidak bisa, kenapa ya? Sama Ibu, makanya ini wifi. Malah ada pemberitahuan video kita tidak bisa muncul seperti itu. Saya lihat di pengaturan juga belum ketemu nih. Ibu Yuyun mohon izin saya coba live dulu baru nanti saya masuk lagi untuk supaya bisa on cam. silakan. Yang Iya, penting bisa dibuka videonya. iya. Iya. Oke. Izin ya, Bu. Heeh. Mm. Baik. Eh, untuk kelompok ini, itu coba dikaitkan dengan ini ya. Jadi jangan hanya definisi gitu ya. Coba dilihat dari eh, sebentar. Ini banyak yang belum terbahas ya. Ya, Teknologi. Nah, eh, sebenarnya di sini ya landasan teknologi sebenarnya ya. Landasan teknologi itu berperan sebagai apa? Yaitu sebagai objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Tadi belum dibahas. Penerapan sistematis dari ilmu pengetahuan ilmiah atau terorganisasi dalam hal-hal yang praktis ini yang berkaitan dengan landasan tentang teknologi itu sendiri ya. Itu dikaitkan dengan keberadaan landasan teknologi ini nanti kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi adanya relasi teknologi dengan pendidikan, yaitu teknologi menentukan kualitas pendidikan. Nah, ini juga belum dibahas ya. Bagaimana relasi teknologi dengan pendidikan yang benar-benar kita lihat ya faktanya sekarang ya.
orientasi pendidikan yang berhubungan dengan teknologi itu bagaimana ya? Ya, baik. Nah, itu yang belum. Silakan yang mau menanyakan ke teknologi teknologi pendidikan, relasi teknologi dengan pendidikan, produk teknologi penyelenggaraan pendidikan. Nah, ada yang mau ditanyakan tadi penjelasan dari kelompok Kelompok 7, Bu. 7? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu, baru bentar. Nah, nggak ada yang nanya. Oke, lanjut dulu di kelompok berikutnya, yaitu kelompok 8 ya. Iya, Ibu. Kelompok 8 yaitu tentang masalah definisi sosial, kontribusi nilai-nilai sosial terhadap pendidikan dan relasinya. Berikutnya definisi budaya, kontribusi nilai-nilai budaya terhadap pendidikan. Jadi ada dua sub pokok bahasan besar ya. Yang pertama tentang sosialnya, landasan sosial sebenarnya. Yang kedua landasan budaya, dan kontribusi nilai-nilai budaya terhadap pendidikan. Kelompok 8 silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Sebelumnya izin share dulu screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, teman-teman, mohon waktunya sebentar. Kami dari kelompok 8 dengan saya, Tifatul Rahmania, dan Ibu eh, Rahayu Erlina akan memaparkan definisi sosial, budaya, serta relasi, serta kontribusi nilai-nilainya terhadap pendidikan. Dalam pemaparan ini, kami akan berfokus pada tiga tujuan, yaitu pertama untuk memahami definisi komprehensif mengenai konsep sosial dan budaya yang relevan dengan konteks pendidikan. Selanjutnya, mengeksplorasi dan menjelaskan relasi dimensi sosial dan budaya dalam lingkungan pendidikan, serta mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kontribusi berbagai nilai sosial dan budaya dalam pendidikan. Baik, yang pertama kita mulai dari definisi sosial. Sosial adalah segala hal yang berkaitan dengan interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sujono Sukanto, sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, sosial mencerminkan kehidupan bersama dan bagaimana manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, membangun komunikasi, serta menjaga keharmonisan. Nilai sosial adalah prinsip yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi. Nilai sosial mencerminkan harapan sosial terhadap tindakan individu dan oleh karena itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dalam proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan, aspek sosial mencapai sikap gotong royong dan beberapa hal berikut yang akan saya tunjukkan, seperti gotong royong, tanggung jawab, kejujuran, kesopanan, cinta tanah air, tanggung jawab sosial, toleransi, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini penting untuk ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal, karena nilai-nilai ini menjadi bagian identitas sosial masyarakat Indonesia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, definisi budaya. Pengertian budaya secara singkat adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Koncharaningrat,
Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selanjutnya, apa definisi nilai budaya? Nilai budaya mencakup cara berpikir, gaya hidup, serta norma-norma yang diterima secara luas dalam suatu komunitas. Dalam konteks pendidikan, nilai budaya membantu peserta didik memahami identitas dan akar budaya mereka, serta membangun sikap hormat terhadap keragaman budaya. Berikut contoh nilai budaya nasional seperti regiusitas yang seperti kita lakukan saat memulai kelas, kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Contoh selanjutnya adalah adat dan tradisi lokal, sopan santun. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau yang lebih dihormatin, kita mengucapkan salam atau bersalaman. Dan gotong royong, serta cinta tanah air dan simbol budaya, kekerabatan dan kekeluargaan, toleransi antar budaya, dan kearifan lokal atau local wisdom. Nilai-nilai budaya ini diwariskan secara turun-temurun dan memperkuat identitas secara harmoni dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya teori-teori relevan dalam pendidikan sosial dan budaya. Beberapa teori pendidikan memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya nilai sosial dan budaya dalam proses pendidikan. Di antaranya yang pertama teori konstruktivisme Vygotsky menekankan bahwa proses belajar terjadi dalam konteks sosial dan budaya. Interaksi dengan lingkungan sosial membentuk cara berpikir anak. Yang kedua, teori pendidikan humanistik Roger dan Maslow menyoroti pentingnya pengembangan potensi individu secara utuh, termasuk dimensi sosial dan kultural. Teori berikutnya, teori sosialisasi menjelaskan bagaimana individu belajar nilai, norma, dan peran sosial melalui interaksi dalam lembaga-lembaga sosial seperti keluarga dan sekolah. Yang terakhir, teori multiculturalisme memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan menghargai keragaman budaya demi menciptakan masyarakat yang toleran. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Miss Rahayu Erlina. Silakan, Miss. Baik, terima kasih, Mas Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Coba kamu ini matikan di HP-nya satu. Kalau di HP saja, kalau di laptop saja. Tapi saya yang di laptop ini tidak terlihat ininya, Bu. Gak apa-apa kalau nggak kelihatan mukanya, yang penting suaranya. Ya, terima kasih, Bu. Izin keluar dulu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai relasi nilai sosial dalam pendidikan. Nilai sosial mempunyai hubungan besar dalam pendidikan karena membantu membentuk kepribadian dan karakter peserta didik agar menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, toleran, dan mampu hidup bermasyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai sosial, sekolah bukan hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga bijak secara moral dan sosial. Nilai sosial juga memperkuat hubungan antar siswa, guru, dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif. Kemudian yang selanjutnya, kontribusi sosial dalam dunia pendidikan. Yang pertama, nilai sosial, yaitu ada toleransi. Kontribusinya dalam dunia pendidikan adalah
membangun sikap saling menghormati. Kemudian, contohnya di sekolah, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang siswa. Nilai sosial yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Kontribusi dalam pendidikan yaitu membentuk siswa yang dapat dipercaya. Contoh penerapan di sekolahnya yaitu menyelesaikan tugas tanpa disuruh. Nilai sosial yang selanjutnya yaitu gotong royong. Kontribusinya adalah menumbuhkan kerjasama dan kepedulian sosial. Contoh di sekolah, kerja bakti kelas, kemudian proyek kelompok. Nilai sosial yang selanjutnya adalah disiplin. Kontribusi dalam dunia pendidikan yaitu mendorong keteraturan dan ketaatan pada aturan. Kemudian contoh penerapan di sekolahnya yaitu datang tepat waktu dan mengikuti tata tertib sekolah. Nilai sosial yang selanjutnya yaitu jujur, membentuk integritas siswa, kontribusinya. Kemudian contoh penerapan di sekolahnya yaitu tidak mencontek saat ujian. Kemudian, relasi nilai budaya dalam pendidikan. Nilai budaya berperan penting dalam pendidikan karena memperkuat identitas nasional, membentuk karakter siswa yang mencintai tanah air, serta menanamkan rasa hormat terhadap tradisi dan warisan leluhur. Dengan mengintegrasikan nilai budaya ke dalam pendidikan, siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami akar budayanya sendiri. Ini penting agar peserta didik tetap berpegang pada jati diri bangsa di tengah pengaruh globalisasi. Baik, sekarang saya akan menyampaikan yaitu tentang kontribusi budaya dalam dunia pendidikan. Nilai budaya yang pertama adalah religiusitas. Kontribusinya dalam dunia pendidikan yaitu membentuk siswa yang beriman dan bertakwa. Contoh penerapan di sekolah, kegiatan keagamaan, doa bersama sebelum belajar. Nilai budaya yang selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kontribusi dalam dunia pendidikan, menghargai lingkungan dan budaya setempat. Contoh penerapan di sekolah, belajar tari daerah, permainan tradisional, dan cerita rakyat. Kemudian nilai budaya yang selanjutnya adalah sopan santun. Kontribusinya dalam dunia pendidikan yaitu membentuk etika dalam pergaulan. Contoh penerapan di sekolah, mengucapkan salam, menghormati guru dan orang tua. Nilai budaya yang selanjutnya adalah cinta tanah air. Kontribusinya dalam dunia pendidikan, meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan pada bangsa. Contoh penerapan di sekolah yaitu upacara bendera, mengenal simbol negara, dan budaya Nusantara. Nilai budaya yang selanjutnya yaitu gotong royong. Kontribusinya dalam dunia pendidikan yaitu mendorong kepedulian dan kerjasama dalam keberagaman. Contoh penerapan di sekolah yaitu kerja bakti, proyek kelompok bertema budaya daerah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan dari presentasi kami. Nilai sosial dan nilai budaya merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Nilai sosial berperan dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepribadian yang baik, menjunjung tinggi moralitas, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat. Sementara itu, nilai budaya memberikan jati diri, membangun rasa bangga terhadap warisan bangsa, dan memperkuat pemahaman akan keragaman. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Baik, saya berikan waktu. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 8 tentang landasan ya. Diawali dengan landasan semuanya ya. Landasan landasan sosial.
dan budaya. Landasan sosial dan kontribusi nilai-nilai sosial terhadap pendidikan atau relasinya, dan landasan budaya, bagaimana kontribusi nilai-nilai budaya terhadap pendidikan. Ada yang mau bertanya tentang landasan sosial dan budaya ya, kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan atau nilai-nilai pendidikan. Nggak ada? Nanti saya yang nanya ya kalau nggak ada yang nanya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 9, yaitu landasan kurikulum, perencanaan, dan proses pembelajaran dan model-model pembelajaran. Ini banyak ini. Yang pertama kurikulumnya ya, landasan kurikulum atau definisi kurikulum, perencanaan dan proses pembelajaran itu termasuknya kalau kurikulum lama itu yang disebut dengan RPP, kalau kurikulum sekarang itu model ya, model pembelajaran. Modul belajar. Modul Modul, aja. bukan Modul model. aja. Modul ajar. Ya, dan bagaimana proses pembelajarannya, dan ada model-model pembelajaran yang dianjurkan di dalam kurikulum nasional ya sekarang. Kira-kiranya model-model apa aja? Ini banyak sub pokok bahasan. Silakan Bu Fitri dengan Bu Jahro. Ya, baik, Mem. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat, Mem? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mem Yuyun. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Zahra Salsabila, dan juga Ibu Fitri Maulidiah. Hari ini kami akan mengenai definisi kurikulum, perencanaan dan proses pembelajaran, serta model pembelajaran. Mengenai definisi pembelajaran, perencanaan dan proses pembelajaran, serta model-model pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dan pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut. Nilai sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat cenderung mengalami perubahan antara lain akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, kurikulum harus dapat mengantisipasi perubahan tersebut. Sebab pendidikan adalah cara yang dianggap paling strategis untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dan dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide-ide yang akan dikembangkan menjadi program. Ide-ide tersebut yang akan dimasukkan dalam perencanaan kurikulum berasal dari visi yang dicanangkan, lalu kebutuhan stakeholder dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya, hasil evaluasi kurikulum sebelumnya yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan ipteks dan zaman,
serta pandangan berbagai pakar keilmuan dan juga perkembangan era globalisasi di mana seseorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, serta teknologi. Nah, dari ide-ide tersebut, kemudian akan dikembangkan rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Rancangan tersebut dikembangkan lagi dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau modul ajar. Rencana tersebut berisi tentang langkah-langkah pembelajaran untuk siswa, serta setelahnya rencana tersebut diterapkan kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Nah, selanjutnya mengenai komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai beberapa komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Karena kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Jika salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum tersebut akan terganggu pula. Komponen dalam sebuah sistem bersifat harmonis, tidak saling bertentangan sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan akan direncanakan pula mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini menjadi arah utama pendidikan yang dijabarkan dari falsafah bangsa dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan membantu guru merancang pembelajaran dan mengevaluasi capaian siswa. Selanjutnya ada komponen materi yang merupakan isi atau bahan ajar yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan dan relevansi bidang studi. Guru berperan dalam memilih materi sesuai standar kompetensi dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada komponen strategi. Strategi pembelajaran merupakan metode atau pendekatan untuk mengimplementasikan kurikulum di sekolah. Strategi yang tepat sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya ada alat dan sumber belajar, meliputi media dan teknologi yang menunjang pembelajaran. Peran guru bergeser dari menjadi pengelola sumber belajar agar siswa dapat belajar secara fleksibel. Nah, yang terakhir adalah evaluasi, digunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai definisi pembelajaran akan dijelaskan oleh Mem Fitri. Baik, terima kasih Ibu Zahro. Paparan selanjutnya yaitu mengenai definisi pembelajaran, perencanaan dan proses pembelajaran, serta model-model pembelajaran. Definisi pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, secara umum pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Contoh pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat meliputi atau mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS dengan pendekatan yang lebih akademis dan luas untuk mempersiapkan siswa ke pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Adapun tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan bagi semua aspek meliputi guru, siswa, orang tua, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil dari belajar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya ekstra dan berkelanjutan untuk membuat pembelajaran benar-benar efektif bagi terjadinya perubahan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku peserta didik. Kemudian perencanaan dan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu proses di mana seorang guru merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk menentukan materi, metode, media, dan penilaian. Dalam konteksnya di Indonesia, perencanaan pembelajaran mencakup berbagai tahapan, mulai dari identifikasi
tujuan pembelajaran, analisis kebutuhan siswa, hingga evaluasi belajar. Di sini merupakan selanjutnya yaitu tahapan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Di identifikasi tujuan pembelajaran ini, guru menentukan kompetensi atau kemampuan apa nih yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan siswa. Guru harus memahami karakteristik siswa dari mulai gaya belajar, latar belakang untuk menyesuaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemilihan materi dan metode. Guru memilih materi yang relevan dan metode pengajaran yang efektif sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Yang keempat, perencanaan aktivitas dan strategi. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan melibatkan siswa. Yang kelima, pengembangan metode penilaian, yaitu menentukan cara mengevaluasi hasil belajar siswa secara formatif dan sumatif. Biasanya kalau secara formatif, siswa diberikan tugas atau kuis, diskusi, ataupun membuat peta konsep. Kemudian metode penilaian secara sumatif itu meliputi UTS, UAS, ataupun tugas akhir. Kemudian yang terakhir, penilaian. Guru melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya. Di paparan kali ini kami mengambil contoh dari perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu CP atau capaian pembelajaran, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan suatu fase pembelajaran. Kemudian pada kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran selanjutnya adalah ATP atau alur tujuan pembelajaran, yaitu merinci langkah-langkah pembelajaran yang akan diikuti siswa untuk mencapai CP, capaian pembelajaran. Kemudian modul ajar. Modul ajar ini digunakan di kurikulum Merdeka sebagai dokumen yang berisi rencana pembelajaran yang terstruktur dan fleksibel yang nantinya digunakan oleh guru. Tentunya perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini tidak terlepas dari peran guru. Guru memiliki peran yang penting dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembelajaran yang efektif. Termasuk yang pertama, guru harus memahami kurikulum dan standar kompetensi yang berlaku. Guru harus menganalisis kebutuhan siswa dan kondisi kelas. Kemudian guru harus memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Guru harus menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan fleksibel. Kemudian melakukan evaluasi dan revisi pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas model-model pembelajaran atau disebut juga di kurikulum Merdeka ini yaitu model ajar. Model-model pembelajaran di sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia beragam. Yang pertama mulai dari ceramah, yang kedua diskusi kelompok, ketiga pembelajaran kooperatif, keempat pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang kelima pembelajaran berbasis masalah, yang keenam metode inquiry, yang ketujuh metode demonstrasi, dan yang terakhir metode studi kasus. Pada metode ceramah, metode ini masih sering dilakukan terutama dalam mata pelajaran yang membutuhkan penyampaian materi yang luas. Metode ceramah ini dapat dikombinasikan nanti dengan guru dengan metode diskusi atau tanya jawab. Kemudian pada diskusi kelompok ini contohnya guru memberikan pembahasan lalu siswa membentuk kelompok diskusi. Tujuannya membantu siswa untuk berinteraksi, bertukar ide dan memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas ataupun proyek. Tujuan dari pembelajaran kooperatif ini yaitu meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi siswa. Pembelajaran berbasis proyek, pada pembelajaran ini siswa terlibat dalam proyek yang relevan dengan materi pembelajaran. Tujuannya meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, pada metode ini siswa menyelesaikan masalah yang diberikan, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis
dan melakukan pemecahan masalah. Metode inquiry ini, siswa diajak untuk bertanya dan mencari tahu informasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan eksplorasi. Kemudian metode demonstrasi ini contohnya guru menunjukkan proses atau konsep tertentu untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang terakhir, metode studi kasus, siswa menganalisis kasus nyata yang terjadi akhir-akhir ini untuk memahami konsep dan penerapannya. Kemudian, model pembelajaran yang lebih modern antara lain terdiri dari flipped classroom, gamifikasi, mind mapping, dan peer teaching. Dalam flipped classroom ini, metode belajarnya siswa belajar di rumah melalui video atau materi online, kemudian diskusi, dan kegiatan praktisnya dilakukan di kelas. Kemudian gamifikasi, yaitu membangun suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan memasukkan elemen-elemen permainan. Pada metode pembelajaran mind mapping, tujuan dari mind mapping ini yaitu membantu siswa untuk mengorganisir informasi dan memahami konsep secara visual. Peer teaching tujuannya untuk siswa membantu siswa lain untuk belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab. Selanjutnya. Ya, kesimpulan. Baik, dari pemaparan kali ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa kurikulum yang baik harus merangkul semua komponen secara seimbang untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Melalui proses pembelajaran yang efektif dengan melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa dalam suasana yang menyenangkan dan kondusif akan menciptakan tujuan dapat. Maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kurikulum ini menarik ya. Ada beberapa kritikan terhadap pelaksanaan kurikulum, ditekan tentang pelaksanaan kurikulum yang ada diterapkan di Indonesia. Kira-kiranya apa? Coba. Kritikan terhadap pelaksanaan kurikulum di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan tentang kurikulum? Izin Bu, Dokter. Iya, Lydia ingin silakan. menyampaikan kritikan mungkin untuk kurikulum Indonesia. Nah, untuk di Amerika itu tugas guru hanya mengajar dan mereka ada yang namanya jurusan untuk administrasi pendidikan. Berbeda dengan kita guru mengajar juga dan mengisi administrasi pendidikan juga dijadikan satu. Berbeda dengan di Amerika yang tugasnya berbeda. Mungkin itu saja. Jadi sarannya bagaimana maksudnya? Kritikannya? Iya, Kritikannya ada dua jurusan untuk pendidikan. Yang satu fokus untuk administrasi pendidikan, yang satu lagi guru hanya untuk mengajar, seperti di Amerika. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang ini membawakan pembahasan kurikulum? Silakan. Kelompok 8. Kelompok 9. Kelompok 9, silakan. Kalau di Amerika itu guru itu tugasnya hanya cuma mengajar, yang membuat administrasi ya khusus membuat administrasinya saja. Bagaimana tuh kalau kita terapkan di Indonesia kalau kayak gitu? Baik Bu, saya mewakilkan dari kelompok 9 mengenai kritikan dari Liga ya Bu.
kalau guru itu hanya fokus untuk mengajar dan tidak mengurus administrasi. Memang pasti ada plus minusnya dari penerapan konsep tersebut. Tapi kalau dari saya, eh, ketika administrasi dikerjakan oleh orang lain, menurut saya itu kurang bisa jadi kurang tepat karena dalam administrasi itu kita kan membuat perencanaan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa atau kompetensi siswa. Dan yang lebih mengetahui kompetensi kompetensi siswa itu ya guru itu sendiri. Jadi lebih baik administrasi itu dikerjakan oleh gurunya sendiri karena dia yang bisa menentukan CP-nya, ATP-nya, dan juga evaluasi yang tepat untuk siswa yang diajarkan. Mungkin minusnya ketika kita sebagai guru juga menghandle administrasi adalah kerjaan kita memang lebih banyak atau lebih menumpuk seperti itu sih, Bu. Lebih bagusnya lebih yang mana tuh? Kalau gitu. Karena di Indonesia sistemnya sudah berlangsung lama seperti itu, maksudnya guru adalah sebagai administrasi juga. Jadi mungkin untuk saat ini sudah baik sih, Bu, menurut saya. Hanya saja memang lebih terasa lebih berat maksudnya ketika administrasinya banyak seperti itu, Bu. Baik. Sebenarnya sudah terjawab ya oleh Bu Jahro. Eh, eh, Antara Amerika dengan kita tuh beda lain ya. Budaya dan sebagainya tidak tidak sama ya. Jadi betul kata Bu Jahro bahwa kalau misalnya administrasi atau perangkat pembelajarannya disusun oleh orang lain, atau kalau dulu kan ada tuh sudah ada buku-bukunya gitu kan, udah ada modul gitu. Nah ini sebenarnya si guru kurang ini ya, kurang terlatih gitu. Jadi kayak kayak disuapin eh, yang mau actionnya kita ya kita kita hanya sebatas nyontek gitu, nyontek eh, konsepnya orang terus kita kayak wayang gitu. Sebenarnya itu kurang-kurang baik juga gitu ya. Jadi kita sebenarnya lebih bagusnya ya itu tadi ya kita yang menyusun, kita yang kalau kan pernah tuh ada ganti kurikulum gitu kan beberapa kali. Nah, kesulitan, kesulitan terus itu disambut dengan penerbit-penerbit ya buku-buku di mana buku-buku pengeluh apa namanya yang laris itu adalah yang berisi tentang itu tadi ya kalau kurikulum 2013 itu ininya ya RPP-nya dari mulai SD, SMP semua lengkap gitu dari A sampai Z. Terus kalau di kurikulum Merdeka Belajar juga ada tuh yang penerbit yang tanggap ya untuk bisa menyusun secara keseluruhan. Nanti guru tinggal nyontek-nyontek gitu aja. Nah ini kalau dilihat nanti di supervisi ya, di supervisi itu banyak yang guru-guru di perangkat pembelajarannya itu misalnya di situ de model diisinya itu model apa namanya model campuran misalnya coba model campuran itu model cooperative learning, jigsaw dan sebagainya ditulis di modul karena yang nyusun orang lain. Nah, sementara isi guru yang di supervisi itu hanya mengajarkan dengan ceramah dengan tanya jawab, ceramah tanya jawab mau eh, me- apa namanya memakai model misalnya cooperative learning ala jigsaw dan sebagainya karena dia tidak paham gitu. Saya bilang kok di sininya jigsaw. Ah, ini Bu, saya beli aja kok. Katanya. Jadi kan itu tidak itu ya, tidak connect gitu. Apa administrasinya eh, model-model yang harus disampaikan begini, sementara dianya dalam pembelajarannya lain gitu. Ya, ini sering terjadi ya. Itu gara-garanya ya itu banyaknya penerbit yang sudah mempersiapkan
RPP gitu, atau kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu modulnya ya, modul ajar. Jadi sebaiknya walaupun sudah ada, tapi harus diedit ya, harus diedit lagi sesuai dengan kemampuan kita di kelas, sesuai dengan kondisi kondisi kelas. Jadi tidak serta-merta langsung yang ada di modul yang sudah dijual belikan itu kita hanya dipakai itu terus langsung diserahkan ke pengawas ya atau ke asesor ya. Waktu itu saya asesor ya, asesor SMK. Jadi udah bagus memang lengkap karena beli ya. Kalau beli kayak gini saya bilang "Oh, bagaimana tidak ada kreativitasnya gitu. Harusnya walaupun beli harus disusun ulang ya, susun ulang sesuai dengan kemampuan kemampuan si guru dan kondisi si siswa. Itu jawaban yang tadi ya sebenarnya. Hmm, jadi kritikan silakan. Mungkin ada yang ini ya, nyinggung kritik terhadap kurikulum. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kedengaran kan Ibu? Wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ini hanya ingin menambahkan sekali mengenai tadi diskusi tentang dalam kurikulum kita sekarang yang memang banyak memberikan beban kepada guru dan seterusnya sehingga guru harus beradaptasi sedemikian rupa dalam pengajaran dan juga dalam pembuatan atau pengerjaan administrasi sendiri ya. Kami boleh sharing sedikit Ibu ya tentang kami. Kebenaran kami di bidang pendidikan non formal ya selama ini bahwa guru itu menurut kami adalah sebagai marketing itu sendiri Ibu ya, bahwa guru harus tampil baik di kelas dengan dengan persyaratan tertentu ya, dengan tadinya ada administrasi dan seterusnya. Dan di sini guru kami bebaskan untuk kegiatan administrasi Ibu. Jadi kami mempunyai semacam supporting unit ya yang mendukung dalam tanda kutip ya. Boleh kami menyebutkan namanya Bu ya. Namanya adalah LIA Digital. Kemudian kami di Lembaga Indonesia Amerika ya. Jadi dipisahkan bahwa peranan guru fokus mengajar. Jadi guru harus tampil ya semaksimal mungkin dalam pengajaran sehingga proses belajar mengajar itu terjadi dengan baik ya. Untuk kegiatan administrasinya akan disupport dari LIA Digital itu sendiri Bu. Jadi LIA Digital itu akan mengikuti perkembangan guru itu sendiri. Sehingga ditakutkan tadi ya seperti tidak connect dan seterusnya, justru yang supporting inilah yang harus mendukung kegiatan guru itu sendiri sehingga dari kurikulum yang sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan di kelas dengan baik dan proses belajar mengajar bisa tercapai dengan baik dan guru juga tidak terlalu terbebani dengan kegiatan administrasi. Demikian Ibu sedikit sharing mengenai lembaga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kalau di non formal ya memang yang harus disiapkan namanya juga ini ya nilai jualnya ya. Jadi tidak boleh membebankan kepada instruktur atau misalnya guru-guru kalau di kelas. Nah, ini yang sering terjadinya administrasinya kemana, terus si gurunya beda lain gitu, tidak mampu sebenarnya, atau memang sebenarnya tidak dibaca ya kalau dibaca mungkin kan, oh iya dicoret-coret atau saya tidak mengajarkan tentang model ini, model itu. Jadi kalau di formal dengan non formal akan beda jauh ya. Nah, kalau formal itu memang harus menyesuaikan dengan administrasi perangkat pembelajarannya ya. Kalau tidak cocok ya percuma gitu. Nah, terus nilai nilai yang diambil oleh asesor, oleh kepala sekolah kalau supervisi itu kecocokan antara administrasi pembelajaran yang dibuatnya dengan proses pembelajaran jangan tidak matching ya. Jadi kalau misalnya mau di model project based learning di RPP-nya atau di modulnya, sementara dia karena terburu-buru dengan waktu, akhirnya dia cuma tanya jawab, ya itu juga nggak bisa, jadi tidak connect gitu. Nah, pengalaman saya ya itu kalau dibuatkan ya oleh
penerbit, ini penerbit ya, itu akhirnya tidak matching dengan guru-guru yang di asesor atau di supervisi. Gitu. Jadi Ya, memang terima kasih. lebih baiknya membuat sendiri. Cuma kalau misalnya untuk administrasi-administrasi lain ya, itu boleh. Misalnya administrasi tentang ini ya, perkembangan penilaiannya, dan mungkin kita hanya coret-coret terus diserahkan ke staf TU apa supaya lengkap, supaya rapi dan sebagainya. Kalau di SD kan gitu. SD itu kalau misalnya, kalau yang saya tahu ya, pada saat saya supervisi, itu administrasi-administrasi yang menyulitkan, membebani, dia serahkan ke staf. Terus kalau dianya memang karena SD itu kan guru kelas. Kalau guru kelas dibebani lagi dengan administrasi ya otomatis dia tidak bisa fokus. Nah, biasanya salah satu jalan yaitu administrasi yang menyulitkan, yang membebani diserahkan ke staf, staf TU. Tapi kalau untuk SMA, SMP biasanya ya sebagian di staf TU yang sulit-sulitnya, sebagian lagi dikerjakan oleh guru-gurunya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau tidak ada ada Pak Tuhu, silakan. Ya Bu, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waalaikumsalam. menanggapi bukan pertanyaan Bu, menanggapi tentang kurikulum tadi Bu ya. Yang pertama itu Ya. kan kurikulum itu kan sering berubah dan sosialisasinya itu kadang-kadang masih minim Bu. Jadi dari pihak guru itu juga pengetahuan mengenai kurikulum dan perubahan kurikulum sangat kurang. Kemudian dalam setiap pelatihan itu juga seringkali tidak tuntas Bu. Artinya dalam materi-materi yang pernah diberikan itu, misalkan dalam satu program pertemuan itu ada materi yang diberikan itu tidak tuntas, jadi hanya ngambang aja. Yang ketiga itu berkaitan dengan model. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya mengetahui jenis-jenis model pembelajaran, tapi tidak mendalami makna dari pembelajaran itu seperti apa, prakteknya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa itu tidak memahami. Jadi di lapangan itu hanya sering menggunakan metode yang ceramah saja, Bu, hanya penyampaiannya aja. Kemudian dari kita yang di lapangan itu juga agak sulit untuk menerapkan kalau kita hanya menguasai minim mengenai model pembelajaran karena dalam setiap kelas itu adalah beragam siswanya. Antara kelas 1 dan kelas yang lain itu tidak bisa disamakan dengan hanya satu pembelajaran atau model pembelajaran. Itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini ya permasalahannya itu setiap ganti kurikulum pada saat sosialisasi itu tidak menyeluruh, tidak terjamah. Kebetulan memang saya beberapa kali pergantian kurikulum saya ada di pihak Lembaga Penjaminan Mutu ya, LPMP, sebagai widya suara ya, dan itu pun ya memang terutama untuk swasta, sekolah-sekolah swasta ya, itu tidak karena banyaknya, jadi kita memakai sistem satu ini ya, sekolah sasaran piloting itu membawahi misalnya 10 sampai 12 sekolah swasta di sekitarnya. Biasanya seperti itu. Jadi model klaster Bu ya. Klater-klater. Misalnya di Jakarta ya. Itu yang negeri-negerinya aja yang jadi piloting atau ininya ya. Nanti di sekitarnya ada 10 sekolah itu yang menginduk ke kelas kelas induk klaster atau piloting ya. Nah, di situ terkadang yang saya kesulitan
sosialisasi tidak maksimal, itu dari swasta itu nanti kan harusnya pertemuan itu harus 5 kali ya, bertahap. Harus hadirnya ya itu juga harusnya. Bagian kurikulum, bagian kepala sekolah. Kalau ini enggak, nanti minggu ini kepala sekolah, karena ada dari pengawas datang, dari dinas datang ya. Nanti pertemuan kedua itu ini menyuruh salah satu guru gitu. Nah, gurunya bukan kurikulum lagi, karena lagi apa rapat di sekolah lah apa. Minggu depannya yang ketiga lain lagi gurunya, beda lagi gitu. Yang keempat apa lagi gitu. Kadang-kadang dari LPMP tuh suka kesulitan seperti itu, jadi tidak nyambung ya. Kalau yang negerinya ya tetap aja itu dan harus datang. Misalnya kalau di negeri minimal itu 5 ya, 5 orang yang datang ya itu harus kurikulum, kepala sekolah harus nungguin gitu. Nah, kalau di swasta itu seperti itu di Jakarta loh, apalagi di daerah gitu. Jakarta aja kalau mau sosialisasi klaster susah. Kenapa klaster? Karena terbentur dengan biaya, terbentur dengan waktu, terbentur dengan situasi kondisi. Kalau kita semua harus dilatih, semua ini nggak bisa juga ya. Padahal itu swasta juga ikut dilatih sebenarnya, tinggal nanti mempraktekannya bagaimana. Nah itu kita satu widya suara biasanya dapat 3 atau 4 piloting misalnya, klaster biasanya gitu. Nah itu yang gagalnya dari swasta-swasta itu sendiri yang mengirimkan utusannya yang berganti-ganti ya. Itu yang ini ya, nomor satu dengan nomor 2, pelatihan. Pelatihan tidak maksimal ya itu. Sebenarnya untuk pelatihan-pelatihannya di ini semua diikutkan kadang, tapi yang terpencil terpencil memang tidak terjamah ya, terutama sekolah-sekolah swasta. Nah, yang tentang model-model pembelajaran memang saya akui ya, guru-guru itu tidak menyimak dengan baik. Misalnya dari ini ya, kalau di pembelajaran itu kan dibagi 3 ya, ada awal, inti, dan penutup. Nah, di awal itu apa saja yang bisa mencairkan siswa untuk tidak apa namanya stres, tidak. Minggu lalu kan kalau tidak salah sudah ini ya dibahas bahwa pembelajaran itu tidak boleh dalam keadaan tertekan, tidak boleh dalam keadaan stres. Itu tidak masuk nanti pembelajarannya. Nah, itu kan kita cairkan di awal. Di pertengahan, di inti, itu harusnya si guru ya, kalau mengambil salah satu model, misalnya model discovery misalnya, itu harus menguasai dulu sintaknya. Langkah-langkah dari sintak itu apa saja. Si guru apa, si siswa apa gitu. Jangan apa namanya discovery malah cuma tanya jawab atau memecahkan masalah cuma gitu aja. Tidak mengetahui tentang langkah-langkahnya, sintaknya. Kalau misalnya discovery awalnya apa dulu tuh. Jadi harus dipahami si siswanya harus apa, si gurunya harus apa. Dan kalau yang namanya model-model pembelajaran harus disertai, dilengkapi dengan media yang mencukupi, memadai ya. Discovery learning apa yang menarik, misalnya videonya atau misalnya film atau gambar yang menarik atau apa harus disertai dengan media-media. Jadi kalau dengan kosong ya dengan cuma ceramah ngomong itu kan ibu bapak kalau dibilang tukang obat juga kan nggak mau ya. Tapi ya itu karena sudah terbiasa terlalu banyak ngomong kayak ya itu zaman-zaman dulu itu kan
dikatakan guru itu kayak sumber dari segala sumber. Akhirnya dia sok pintar gitu, terus saja ngomong ini, padahal itu salah ya. Jadi seorang guru tidak boleh memberikan konsep kan di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar. Tapi tetap aja guru memberikan konsep, bahkan kadang-kadang ceramah apa segala macam, anaknya siapa yang bertanya, cuma gitu aja, nggak bisa kayak gitu sekarang ya. Jadi beda eh, peran guru antara guru yang lama dengan guru yang sekarang ya. Guru sekarang itu tidak boleh kayak tukang obat ya. Ceramah, ceramah, ceramah. Kenapa kamu ceramah? Itu supaya cepat tuntas. Lah, tuntas. Kalau tuntas anak tidak paham bagaimana gitu. Nah, katanya dituntut ketuntasan. Tidak juga ya. Oke, 5 menit lagi. Eh, sebenarnya Terima ya, kasih, Bu Dokter. eh, eh, yang tentang ini, selain misalnya ganti kritikan terhadap kurikulum itu ganti kurikulum, ganti pejabat, menteri, ganti kurikulum ya. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, kritikan kurikulum ganti menteri, ganti pejabat. Sekarang Ibu Bapak memakai kurikulum apa sekarang? Ibu Bapak kan guru ya? Merdeka, Mem. Kurikulum Merdeka Kalau memang. sekarang kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka. Masih pakai Baru kurikulum sekarang kurikulum Merdeka. nasional. Saya Coba kurikulumnya beda, satu-satu. Bu. Masih Hah? pakai kurikulum Merdeka. Kurikulumnya beda. Eh, saya itu jadi penasaran. Ini kok namanya istri sah Min Yonging? Iya dah. Kenapa toh dinamain itu? Memang ada istri yang tidak sah tuh. Ada Bu Kan pelaku. digantilah diganti Iya, ya waktu itu kan namanya. Masa sih istri sah Min Yonging itu? Dibaca terus sama dosen-dosen lain itu. Ganti nanti itu ya. Tidak baik, boleh kayak Bu. gitu tuh. Nama Baik. sendiri aja, Minsa Itu Mary Bu ya dalam udah. kurung. Iya. Enggak usah. Oke. Istri sah. Itu dibaca dosen-dosen nanti semuanya. Iya, Saya Bu. juga kaget tuh. Memang ada yang tidak istri sahnya ya, gitu. Siap-siap. Diganti aja. Siap, Itu Bu. membuat ini nanti apa namanya? Tanda tanya gitu. Ya. Iya. Memang suamimu ada yang tidak sah juga. Itu pacar, Bu. Ya. Sembarang. Udah ganti aja, tidak boleh kayak gitu di ini di tempat yang formal. Ini formal ini. Iya, Heeh. Bu. Tidak boleh. Kalau misalnya yang tidak formal silakan silakan. Ini yang ini formal Baik. diganti. Iya. Oke. Silakan. Jadi ada kurikulum Merdeka. Terus apa lagi? Ibu Bapak. Istilahnya aja kurikulum nasional, Bu, istilahnya yang Nah, kurikulum nasional sekarang kan sudah ini ya diresmikan di awal tahun 2024 ya kalau tidak salah. 2024 itu sudah diresmikan. Sekarang itu ada perubahan baru. Kurikulumnya masih tetap kurikulum nasional, tapi nanti namanya akan ganti dengan nama tahun ya. Misalnya sekarang kurikulum tahun 2025 misalnya. Ini ada wacana ke situ ya. Cuma untuk yang sekarang kita pakai kurikulum nasional, yang lagi ngetren itu deep learning atau pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu apa? Pembelajaran yang tujuannya untuk supaya lebih realitas ya, mementingkan mutu gitu, kualitas ya, kualitas pendidikan ya. Nah, ini kebetulan saya lagi ini ya, lagi pengembangan ini tugas dosen itu kan pengajaran, pengembangan masyarakat dan satunya apa? Penelitian. Nah,
pengembangan masyarakat dengan penelitian biasanya satu ini ya, satu kegiatan. Jadi kebetulan saya masih di Papua, banyak sekali yang minta kurikulum di planning. Nah, ini tugasnya ibu bapak semua ya nanti ya. Ya siapa tahu nanti keluar di soal. Kurikulum di planning itu apa dan bagaimana pelaksanaannya. Dan sekarang ibu bapak sekolah itu wajib hukumnya untuk bisa mensosialisasikan dan menerapkan 7 kebiasaan hidup untuk supaya mendapatkan atau membentuk anak yang apa namanya? Anak kebiasaan 7. Jadi ibu bapak belum melaksanakan 7 kebiasaan hidup yang sehat itu ya? Sudah mulai, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mulai, Ibu. Yang Sudah makan ya? sehat, Ya, istirahat, bangun lebih bersosialisasi. cepat, Iya. makan sehat, olahraga, gemar Iya. belajar. Nah, itu ibu Ya. bapak masuknya itu dimasukkan di dalam pembelajaran atau tersendiri menurut ibu bapak? Itu ada yang dimasuk dalam pembelajaran, ada yang tersendiri. Misalkan senam itu kan ada, Bu, ada yang jadi satu di awal atau di tengah-tengah ketika lagi anak bosan, kemudian bisa sendiri juga, Bu. Untuk olahraganya diambil 1 hari, misalkan di hari Jumat bisa makan sehat bersama atau dengan olahraga senam atau jalan pagi, Bu. Nah, ya itu yang sekarang kalau diwajibkan yang itu. Cuma yang di planning itu kita belum ada ininya ya. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada tadi ya CP, terus TP ya. Nah, itu belum diresmikan, belum disahkan. Jadi kita masih memakai ya kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum nasional. Cuma untuk yang kurikulum di planning untuk ke depan ya yang nanti diganti kurikulum sesuai tahun katanya ya. Katanya ada karena kan belum ya. Itu belum apa namanya? Ketuk palu ya istilahnya. Jadi sekarang itu kurikulumnya masih kurikulum nasional, CP dan TP-nya masih memakai yang lama gitu, karena yang sekarang belum ada gitu aja ya. Jadi kalau sekolah-sekolah eh, yang sekarang itu nanti tunggu kalau misalnya memang kurikulum nasional di planningnya memang di planning yang sudah eh, disesuaikan dengan CP TP-nya yang baru ya kita nanti mengikuti nama kurikulumnya, nama kurikulum apa gitu. Itu aja ya mungkin ini tentang kurikulum. Memang kalau kurikulum itu dikatakan jantungnya pendidikan ya. Jadi kalau misalnya kurikulumnya ibu bapak tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, otomatis ya jantung sekolahnya misalnya selain misalnya ketinggalan atau misalnya tidak direvisi dan sebagainya ya. Di Jakarta saja kalau misalnya saya asesor mana eh, misalnya kalau dulu kan KTSP atau kurikulumnya mana. Nah, itu masih disegel di label plastik ya. Kok masih bagus ini? Belum ada yang buka. Iya, Bu, kata. Jadi guru-guru bagaimana? Eh, ini katanya mengambil dari Google. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kurikulum di sekolah itu adalah pedoman. Jadi tidak boleh misalnya diplastikin utuh sampai bersih, tidak pernah dibuka dan sebagainya itu tidak boleh seperti itu. Ya, kurikulum itu pedoman untuk pembuatan pembelajaran, ya, penyusunan pembelajaran. Oke, nanti yang
lain-lainnya sebelum dikumpulkan nanti ada beberapa yang saya kirim ya, perbaikan-perbaikan ya. Terutama tadi juga banyak ya tentang selain kurikulum, tentang sosial budaya, itu apa saja yang harus dijelaskan secara rinci tentang masalah landasan sosial dan budaya. Terus tadi tentang landasan teknologi. Nah, itu nanti kaitannya dengan pendidikan. Nanti ke ininya, nama yang di awal itu di Japri-Japri, nanti saya kirim ininya ya, yang harus ditambahkan ya, baik di PPT-nya maupun di makalahnya. Mungkin itu saja, karena sudah jam 11, nanti mungkin Ibu Bapak masih ada kuliahan Jam ya. 9, Bu. Bilang Di ibu sini, di Papua ini. Oh, di sini jam 11. Oh iya, iya. Kalau jam 11. Di, Maaf, maaf, iya, di iya. Jayapura jam 11. Siap-siap, Bu. Makasih, Bu. Iya. Jadi banyak, nanti Ibu Bapak minggu depan mungkin kita tatap muka ya sebelum UTS. Jadi nanti kelompok Ibu kita. Masih belum kayaknya, Dok. belum ya? Belum. Belum tatap muka ya? Satu kali lagi ya? Betul. Masih ada Kembali satu lagi, Bu. kali lagi, Masih Mem. ada satu lagi, Dok. Oh ya udah, kalau satu lagi berarti saya pas nanti tatap muka baru saya balik gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi